Firman yang berkuasa, yang menolong kami, yang memperbaiki kami, yang menuntun kami kepada seluruh kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih, urapi kami semua, biar roh hikmat dan doa dan pengertian dari surga Kau curahkan atas setiap pribadi kami Tuhan. Hamba berdoa, jangan lewatkan satupun antara kami, tapi berkati kami semua dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, dan terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur kepadamu. Di dalam nama-Mu yang kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, saya menyapa kalau Bapak Ibu Saudara ada yang baru bergabung bersama dengan kami. Ya, saya berharap kita terus bisa membangun kehidupan kita, membangun keintiman kita dengan Tuhan. Ya, sebab tidak ada hal yang terbaik selain kita ada di hadirat Tuhan. Pemazmur berkata bahwa 1 hari lebih baik di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Nah saudara, ya saya sudah menyampaikan hampir 3 hari berturut-turut apa tujuan hidup kita. Masih ingat apa tujuan hidup kita saudara? Tujuan hidup kita adalah memuliakan Allah dan menikmati Allah saudara. Ya, Amsal 16 ayat 4 berkata begini, Tuhan menjadikan segala sesuatunya untuk tujuannya masing-masing. Di dalam terjemahan bahasa Inggris ya dikatakan, Tuhan membuat segala sesuatu untuk dirinya. Semua yang dibuat Tuhan adalah untuk dia. Betul ya, kalau saudara baca di kitab Roma dikatakan bahwa segala sesuatu dari dia, oleh dia, dan kepada dialah semuanya itu ada saudara. Saudara dan saya ada itu untuk dia saudara, untuk kemuliaan namanya saudara. Dan hari ini saya mengajak saudara, kita akan belajar lebih dalam lagi ya tentang apa arti memuliakan Allah. Ya, ada banyak kali kita mungkin tahu ya memuliakan Allah, tapi apa sih makna yang terkandung? Ya, sesungguhnya memuliakan Allah itu seperti apa saudara? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini saudara, apa arti memuliakan Allah saudara? Ya, saya akan memulai dengan apa yang tidak dimaksud dengan memuliakan Allah. Sekali lagi ya, saya akan menjawab pertanyaan ini dengan kalimat ya, apa yang tidak dimaksud dengan tidak dimaksud dengan memuliakan Allah saudara. Nah, kita memulai dengan satu kalimat pertanyaan negatif ya, yakni apa yang bukan dimaksud ya dengan memuliakan Allah. Nah, memuliakan Allah bukan berarti membuat Allah lebih mulia saudara. Ya, sekali lagi memuliakan Allah bukan berarti membuat Allah lebih mulia. Ya, memuliakan Allah bukan berarti bahwa Allah kemuliaannya itu tergantung kepada ciptaannya, atau kemuliaan Allah itu ditentukan seberapa banyak ciptaannya itu mau memberikan kemuliaan atau mau memuliakan dia saudara. Tentu saja konsep seperti ini salah ya, bukan seperti itu konsep saudara. Nah, kalau saudara baca di Mazmur 29 ayat yang kedua saudara, saya akan bacakan buat saudara. Dikatakan begini, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sekali lagi, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Alkitab memerintahkan kita, saudara dan saya, untuk memberikan kemuliaan kepada namanya. Kenapa kita diperintahkan untuk memberikan kemuliaan kepada namanya saudara? Karena memang kemuliaan itu adalah milik Allah. Mari katakan sama-sama, kemuliaan adalah milik Allah. Nah, kalau kemuliaan adalah milik Allah, maka tidak seorang pun berhak dimuliakan selain Allah sendiri. Ya, kalau saudara pernah baca di Alkitab bahwa Tuhan tidak akan pernah memberikan kemuliaannya kepada siapapun saudara.
Ya. Nah, karena itu saudara dan saya diperintahkan untuk memuliakan Allah. Sebab kemuliaan itu hanya milik Allah sendiri. Dan kemuliaan Allah itu bukan berarti juga membuat Allah lebih mulia, seolah-olah kemuliaan Allah itu adalah objek yang sangat tergantung dengan subjek yang memberi kemuliaan, saudara. Dia sudah mulia adanya, saudara. Ada amin? Dia sudah mulia adanya, saudara. Ya, kalau Anda yang memberikan kemuliaan kepadanya, itu bukan untuk menambah atau membuat Allah menjadi lebih mulia, saudara. Nah, di dalam Roma pasal yang ke-11 ayat yang ke-35, saudara, Paulus itu di dalam suratnya dia memberikan sebuah pertanyaan. Ya, sebenarnya pertanyaan ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab, karena memang semua orang sudah tahu jawabannya, saudara. Nah, Paulus bertanya apa, saudara? Di ayat 35 dari surat Roma pasal ke-11 ini, Paulus mengajukan sebuah pertanyaan ini, saudara. Dia kata begini, siapa yang pernah memberi sesuatu kepada Allah sehingga Allah harus menggantikannya? Coba ditanyakan kepada kita semua. Adakah di antara Bapak, Ibu, Saudara dan kita semua yang di sini pernah memberikan sesuatu kepada Allah dan Allah mesti menggantikannya? Jawabannya jelas tidak ada, saudara. Ya. Karena tidak ada satu makhluk pun yang memberikan sesuatu kepada Allah sehingga Allah harus berhutang atau Allah harus menggantikan sesuatu itu kepada makhluk yang telah memberikan dia, saudara. Kita tahu bahwa Allah itu pencipta. Kemarin saya sudah jelaskan, Allah lah pencipta segala sesuatunya. Dia yang menopang segala sesuatunya, saudara. Justru kitalah yang ciptaannya itu yang berhutang kepada dia, saudara. Ya. Nah, Paulus berkata, dikata begini, sebab segala sesuatu, ayat 36, adalah dari dia dan oleh dia dan kepada dia. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ini indikasinya memiliki pengertian bahwa Paulus mau berkata begini, seharusnya segala sesuatu itu yang datang dari Allah, diciptakan oleh Allah, segala sesuatu itu harus mengerti bahwa segala sesuatu itu berhutang kepada Allah. Karena segala sesuatu itu dari Allah, oleh Allah dan kepada Allah. Dan bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya, saudara. Jadi memberikan kemuliaan kepada Allah bukan berarti membuat Allah menjadi lebih mulia, saudara. Ya, kemuliaan Allah tidak ditentukan oleh ciptaannya, saudara. Nah, memuliakan Allah juga bukan berarti dibatasi pada hal-hal yang rohani saja, saudara. Ya, memuliakan Allah juga bukan berarti kita hanya memuji Dia, memberikan persembahan kepada Dia, saudara. Memuliakan Allah, saudara, bukan hanya sekedar seperti itu. Atau mungkin hanya sekedar kita bangun lebih awal seperti hari ini, lalu kita mengikuti mesbah fajar ini, saudara. Lalu kemudian kita mendengarkan firman Tuhan. Atau mungkin kita berpikir memuliakan Allah itu hanya sekedar kalau kita datang beribadah kepada Tuhan, saudara. Beribadah atau memuji, menyembah Tuhan, memberikan persembahan kepada Tuhan, saudara, adalah salah satu cara kita memuliakan Allah. Tetapi memuliakan Allah tidak bisa dibatasi hanya dengan ibadah, apalagi di hari Minggu, hanya dengan kita datang memuji menyembah Dia, saudara, atau mungkin kita berdoa setiap hari, saudara. Tidak hanya sebatas itu. Lalu pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan memuliakan Allah kalau seperti itu, saudara? Alkitab mengajarkan kita, saudara, banyak arti tentang memuliakan Allah atau bagaimana cara memuliakan Allah. Tapi hari ini saya mau sampaikan dua saja. Apa arti memuliakan Allah? Besok kita akan melanjutkannya, saudara. Ya, nah, saya berharap saudara ketika mendengarkan ini, saudara makin mengerti bagaimana cara atau apa
arti daripada memuliakan Allah, saudara. Yang pertama, saudara, memuliakan Allah itu berarti puas dengan Dia. Memuliakan Allah artinya kita menikmati Dia, saudara. Orang-orang yang menikmati Allah adalah orang-orang yang memuliakan Allah. Ya, sebaliknya orang-orang yang memuliakan Allah, orang itu juga menikmati Dia. Saya sudah jelaskan mungkin hari Selasa atau hari Senin yang lalu, saudara, atau kemarin saya lupa, ya, bahwa kita merasa bahwa Allah itu paling berharga, bahwa Allah itu paling terbaik dan paling bernilai melebihi semuanya. Kalau itu sesuatu yang paling bernilai kita miliki, berarti sesuatu yang lainnya, entah kita miliki atau tidak bisa disandingkan atau dibandingkan dengan yang paling berharga ini. Kalau Allah sudah yang paling berharga, berarti hidup kita itu harusnya puas dengan itu, saudara. Karena itulah yang bisa memuaskan kita, saudara. Nah, kalau saudara baca di Mazmur 73, saudara, ya, ini Mazmur itu ditulis oleh Asaf, ya, seorang pemazmur, saudara. Asaf berkata begini, ya, di bumi, di surga, siapakah gerangan yang ada padaku, yang sangat kuingini? Tak ada yang lain, Asaf berkata, kecuali Engkau, ya Allahku. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, ya, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Dan dikatakan di Mazmur 73 ayat yang terakhir, Asaf berkata, aku suka dekat padamu, ya Allahku. Nah, pada saat Asaf mengatakan bahwa dia suka dekat dengan Allah, saudara, itu artinya dia sangat menikmati Allah di dalam kehidupannya, saudara. Dia puas dengan Allah, dan hanya memiliki Allah itu sudah cukup bagi dia, dan itu merupakan kebahagiaan tertinggi dan kepuasan tersendiri bagi Asaf, saudara. Nah, dari awal, ya, dari Mazmur 73 ini, saudara, dia menghadapi satu pergumulan yang begitu luar biasa. Dia hidupnya saleh, dia hidupnya benar, tapi setiap hari dia melihat kehidupannya itu sepertinya menderita, kena tulah. Tapi sebaliknya ketika dia melihat orang lain yang hidupnya kacau, yang hidupnya tidak benar, yang hidupnya amburadul, saudara, yang hidupnya penuh dengan dosa, hidup penuh dengan kefasikan, tapi mereka sehat, gemuk, dan sepertinya diberkati, saudara. Dan dia bertanyakan kepada Allah, kenapa Allah tidak adil sepertinya? Ketika dia mulai masuk, Allah membawa dia ada di hadiratnya, dia baru bisa melihat Allah itu seperti apa. Bahkan dia bisa melihat ketika dia mengenal Allah, dia bisa melihat rancangan Allah, rencana Allah, dan kemuliaan Allah yang begitu luar biasa. Saudara, ya, saudara dan saya harus memahami akan hal ini. Kalau hidup kita menyatakan bahwa Allah adalah segalanya yang paling berarti, dan kita puas dengan Allah, saudara, maka segala sesuatu yang lainnya, apa yang kita miliki ataupun tidak kita miliki, tidak jadi persoalan sebenarnya, saudara. Ya, nah, bukan kita baru puas ketika kita memiliki berkat-berkatnya Allah, tetapi kita memiliki Allah. Beda, ya, memiliki Allah dengan memiliki berkat-berkatnya, saudara. Ya, kalau berkat-berkatnya, ya, kita hanya mungkin memanfaatkan dia. Tapi kalau kita memiliki Allah, saudara, dan itu menjadi kepuasan tersendiri bagi diri kita, saudara. Seperti Asaf, ketika dia memiliki Allah, dia hanya inginkan Allah, dan itu menjadi kepuasan bagi dia, saudara. Dengan demikian Asaf memuliakan Allah, sebab Asaf mengakui bahwa Allah lebih mulia daripada yang lainnya, saudara. Asaf mengakui bahwa Allah lebih berharga, lebih bernilai dari apapun juga yang ada di dalam dunia ini. Bahkan lebih bernilai dari dirinya sendiri, saudara. Makanya dia berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, aku gak peduli. Yang penting Allah tetap menjadi bagianku, saudara. Saudara, orang yang puas dengan Allah, dia pasti akan memuliakan Allah. Dan orang yang puas dengan Allah
seolah-olah dia ingin memberitahukan orang lain bahwa Allah adalah yang paling berharga di dalam hidupnya. Dan orang yang merasa bahwa Allah adalah paling berharga dalam hidupnya adalah orang yang memuliakan Allah, saudara. Itu yang pertama, pengertian dan cara kita memuliakan Allah. Saya berharap saudara menjadi orang yang berbahagia di dunia ini. Amin. Karena saudara saya memiliki Allah, dan Allah yang setia, Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Haleluya. Cara yang kedua, bagaimana kita memuliakan Allah? Yakni dengan mengucap syukur kepadanya. Sama-sama katakan, mengucap syukur kepadanya. Mengucap syukur kepada Allah adalah salah satu cara kita memuliakan Allah. Di dalam Roma pasal yang pertama ayat 21, saudara, Paulus itu menyinggung tentang orang-orang yang berdosa, orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang hidup dalam kejahatan, saudara. Sekalipun mereka itu mengenal Allah, saudara, Paulus mengatakan mereka tidak memuliakan Allah dan atau tidak mengucap syukur kepada saudara. Ya, jadi Paulus di sini, saudara, dia mau mengaitkan, saudara, bahwa antara memuliakan Allah dengan mengucap syukur, saudara, itu sangat berkaitan, saudara. Ya, saya akan bacakan buat saudara. Ya, Roma pasal yang pertama ayat 21, saudara. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Jadi Paulus, ya, dia berkata, kalau orang tidak memuliakan Allah, tandanya apa? Gampang dilihat. Dia tidak mengucap syukur kepada Allah. Ya, nah, hal yang sama juga pernah terjadi zaman Yesus. Ya, yang ditulis dalam Lukas pasal yang ke-17, kalau saudara baca di ayat 16 ya sampai 18, saudara. Di mana pada saat Tuhan Yesus ada orang-orang kusta yang jumlahnya 10, ya, datang kepada Yesus dan minta kepada Yesus supaya Yesus menyembuhkan mereka, mentahirkan mereka. Dan apa yang terjadi? Yesus menyuruh mereka pergi untuk menunjukkan dirinya kepada para imam. Dan di tengah jalan Alkitab mencatat, saudara, mereka semua mengalami mujizat dan mereka disembuhkan, saudara. Tapi di antara 10 orang itu, saudara, yang disembuhkan, saudara, hanya satu yang kemudian datang kembali kepada Tuhan Yesus. Dan orang ini dikatakan mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Ketika orang ini mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus mengatakan, di manakah yang lainnya yang 9 itu? Apakah cuma orang ini yang memuliakan Allah? Berarti dalam konteks ini, saudara saya bisa melihat mengucap syukur itu identik dengan memuliakan Allah, saudara. Jadi kalau saudara saya mau memuliakan Allah, salah satunya adalah mengucap syukur kepada Dia, saudara. Satu ayat terakhir, saya mau ngajak saudara membacanya bersama-sama. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan apa? Korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Ucapan bibir yang memuliakan namanya adalah mengucap syukur kepada Allah. Berarti mengucap syukur kepada Allah adalah salah satu cara kita memuliakan Dia, saudara. Pertanyaannya, apakah saudara dan saya sudah mengucap syukur untuk apapun? Untuk keadaan bagaimanapun di dalam hidup kita? Ataukah hidup kita ini penuh dengan keluhan,
penuh dengan persungutan. Kita melihat sesuatu di mata kita, dan kita tidak bisa menerima. Lalu kita mulai berkata-kata yang buruk, berkata-kata yang jelek, ya, kita menggerutu seperti itu, saudara. Kalau hidup kita penuh dengan keluhan, itu artinya hidup kita tidak mengucap syukur. Karena keluhan itu berlawanan dengan mengucap syukur. Kalau mengucap syukur itu artinya tadi kita memuliakan Allah, berarti mengeluh itu artinya apa, saudara? Hah? Kalau mengucap syukur itu memuliakan Allah. Kalau mengeluh itu berarti tidak mengindahkan Allah. Berarti menghina Allah. Betul kan? Mengaibkan Allah. Ya. Kalau orang mengeluh, dia tidak mengucap syukur, ya, artinya dia sedang menghina Allah, saudara. Ya, orang yang mengeluh, dia berkata begini, bahwa Allah itu gak becus mengatur segala sesuatunya. Kalau dia becus mengaturnya, gak mungkin terjadi kesalahan. Kalau dia becus mengaturnya, gak mungkin ada kejahatan, gak mungkin ada orang-orang yang merusak. Gak mungkin dia biarkan ada penderitaan. Sudah pernah mendengar satu cerita tentang ada orang timur, ya, waktu panen cengkeh, ya, banyak sekali cengkehnya. Lalu kemudian cengkeh itu kalau sudah dipanen dia mesti dijemur, ya, baru bisa dijual, ya. Nah, ketika dia panen cengkeh, saudara, dia jemur, dihamparkan di tepi pantai, saudara. Dia lihat sinar matahari begitu terang luar biasa, ya. Sambil nyanyi dia berkata, kerja buat Tuhan selalu manis. Ya, sambil dia hamparkan semua cengkeh-cengkehnya, dia senang sekali. Dia natap langit, wah cerah sekali hari ini. Ya, lalu dia kemudian setelah dia hamparkan semuanya, dia masuk ke gubuknya, ya. Apa namanya? Pondoknya, ya. Sambil dia cicipin kopinya dan juga goreng pisangnya seperti itu. Dari jauh dia kelihatan ada awan gelap mulai datang menghampiri pantai itu, saudara. Ya, dia melihat lama-lama ini mulai gelap nih, makin gelap. Dia perintahkan semua anak buahnya, cepat ambil semua cengkeh ini, pungut kembali semuanya, dan kita taruh kembali ke pondok kita. Supaya jangan sampai kena hujan. Mereka pungut semuanya, mereka bawa ke pondoknya kembali, saudara. Habis ditaruh di pondoknya, dia melihat langit cerah kembali, saudara, seperti itu. Ya, lalu mereka, ayo cepat kita jemur kembali cengkeh kita ini. Ya, hamparkan lagi seperti itu, saudara. Ya, ketika dia hamparkan, saudara, seperti itu, dia melihat awan gelap itu mulai datang lagi seperti itu, ya kan? Dia berkata, ayo cepat, kita nggak jadi. Ya, dipungut semuanya dan kita bawa masuk lagi ke pondok kita seperti saudara. Lalu dia tunggu, akhirnya awan gelap itu mulai pindah, saudara, ke tempat yang lain. Dia lihat cerah kembali. Wah, dia tunggu. Oh, ini sudah tidak ada awan gelap lagi. Dia mulai hamparkan, saudara, sambil nyanyi. Ya, kerja buat Tuhan selalu manis. Belum selesai dihamparkan semua cengkehnya, belum selesai dia nyanyikan, ya, kerja buat Tuhan, tiba-tiba dari langit tercurahlah hujan yang lebat. Ya, dan apa yang terjadi? Cengkeh yang dia hamparkan, yang jemur itu basah semuanya. Dia langsung menatap langit, dia beracak pinggang begini. Dia berkata, Tuhan Allah, kalau Tuhan Allah gak becus ngatur cuaca, Tuhan Allah turun ngatur jemur cengkeh ini. Biar beta yang naik ke atas, beta yang ngatur cuaca. Nah, banyak orang seperti itu, saudara. Ya, dia mengeluh, dia bersungut-sungut, dia tidak bisa menerima keadaan yang terjadi. Ya, lalu dia menggerutu. Dan orang yang mengeluh, orang yang menggerutu, tanpa sadar dia adalah orang yang sedang kudeta kepada Tuhan. Dia sedang melawan Tuhan, saudara. Dia sedang mengaibkan Tuhan, saudara. Saudara,
Saudara mesti harus tahu dan sadari ada hal-hal yang terjadi di kehidupan kita yang memang di luar kendali kita. Dan itu harus kita terima dan kita terima dengan hati yang lapang, dengan pengucapan syukur, saudara. Mungkin kita tidak mengerti memang. Dan mungkin itu bukan kesalahan kita, tapi memang itu terjadi. Nah, kita harus sadari itu. Kalau itu terjadi di luar kemampuan kita, biarkan kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan, saudara. Amin. Saya percaya, saudara dan saya bukanlah orang-orang yang suka mengeluh, tapi kita adalah orang yang suka memuliakan Tuhan. Amin. Saudara masih mengerti, sudah 4 hari saya mengajarkan tentang tujuan hidup kita, yakni memuliakan Allah. Saya berharap konsep ini, pengertian ini makin tertanam di benak kita. Sehingga setiap saat kita pasti bisa memuliakan Tuhan, saudara. Jadi memuliakan Allah adalah kita menikmati Allah, kita puas dengan Dia. Tapi yang kedua adalah dengan kita mengucap syukur kepada-Nya, saudara. Haleluya, kiranya firman Tuhan hari ini memberkati saudara semua. Amin.